sampaikan, kita memiliki informasinya ya. Istighosah kebangsaan yang dihadiri oleh calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama. Baik, Basuki Cahayapurnama atau Ahok menghadiri acara istighosah kebangsaan di wilayah DKI Jakarta kemarin. Kedatangan Ahok ini disambut warga peserta acara. Ahok menyatakan terima kasih atas kedatangan warga untuk mendoakannya dalam Pilkada DKI Jakarta. Ia berjanji akan rutin ikut dalam pengajian seperti ini. Ya, acara yang berlangsung di Jalan Talang ini dihadiri oleh Ketua Umum P3 Jan Faridz, serta turut hadir pula sejumlah tokoh antara lain Nuril dan Surat Wahid. Namun perwakilan wilayah NU DKI Jakarta justru menganggap acara tersebut tanpa sepengetahuan mereka. Ada pernyataan dari beberapa pihak ini. Ya. Audio berisik. Sangkut pautnya dengan PWNU Provinsi DKI Jakarta. 2. PWNU Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas pengurus yang berperan aktif di acara istighosah tersebut. 3. PWNU Provinsi DKI Jakarta tersinggung dan tetap mengecam keras perlakuan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan pengacaranya terhadap Rois Am PBNU Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. 4. PWNU Provinsi DKI Jakarta mendukung pernyataan tegas Ketua Tanfiziyah PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj bahwa saudara Ahok bersalah dan masyarakat NU DKI Jakarta tidak akan memilih Ahok. Jadi sebetulnya dari dulu sama Pak Jan Faridz sebelum jadi menteri, kan aku kenal beliau lama nih. Sebetulnya tuh hampir tiap bulan, tiap minggu itu ada pengajian bareng. Nah saya bilang kalau bisa kumpulin warga gini banyak, kan kita mau bangun RPTRA nih. RPTRA kan saya pengen ada pengajian-pengajian. Harusnya kan kayak pengajiannya bisa datang sampai tanya jawab. Mas saya kalau ngundang saya datang diusahakan malam Jumat aja. Kamis. Iya supaya bisa. Jadi kalau Kamis malam saya bisa datang. Pakai baju koko. Ya mungkin sebulan 2 bulan sekali supaya kita dengerin masukan. Akan rutin itu Pak ya? Iya. Mulai kapan Pak rencananya Pak? Ada rencana? Ya begitu kita aktif, kalau dia mulai ya kita atur. Pertama kali juga protes keras terhadap apa yang dilakukan Ahok dan juga tim penasihat hukum pada saat Kiai Haji Ma'ruf Amin bersaksi begitu ya. Menerima dengan akal sehat dan dengan baik apa yang disampaikan Ahok barusan? Ya tentu sebagai seorang yang menyesali dan menyadari perbuatannya itu adalah bagian yang penting dalam menjalin kerukunan berbangsa dan bernegara ya. Okay. Dan kita apresiasi apalagi bentuk tadi yang disampaikan permohonan maaf ya. Tetapi kan ada juga etika dan tuntunannya. Bagaimana seseorang yang menyesali perbuatannya kemudian minta maaf. Kalau mau meminta maaf statement di media, yang dimintain maaf siapa? Bukankah dalam ajaran manapun kalau memang meminta maaf ya selayaknya hadir dan menyampaikan permohonan maaf. Dan saya kira sebagai seorang apalagi Kiai Ma'ruf Amin ya, yang seorang yang saya kira orang yang wise ya, bijaksana dan kita hormati semua. Karena beliau itu adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ketua Majelis Ulama Indonesia adalah representasi dari ulama. Baik. Yang di dalamnya ada 79 ormas. Ya. Kemudian beliau juga adalah pengurus PBNU sebagai Ketua Rais Am. Pimpinan tertinggi di dalam Nahdlatul Ulama. Saya kira hal yang kita bisa bayangkan bahwa permohonan maaf akan diterima dengan baik. Dan saya kira itu hal yang wajar ya. Jadi jangan sampai Pak Ahok juga takut meminta maaf kemudian hanya melalui media melakukan statement minta maaf. Dan pengacaranya tadi pagi juga sudah menghubungi saya, saudara rekan saya, Sierra Prayuna untuk menyatakan hal yang sama. Dan kami sudah komunikasikan. Ya silakan aja kalau memang permohonan maaf. Dan inilah yang seharusnya dilakukan ya sebagai
satu bangsa kita ya, yang berbineka ya, kemudian bersuku bangsa dan beraneka ragam budaya dan agama, tentu ya patutlah tindakan yang baik, yang terpuji. Jadi nggak perlu juga melakukan minta maaf hanya di media, tetapi coba. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok sebenarnya itu menarik dengan yang sebenarnya, bahwa maksudnya menarik yang sebenarnya? Iya, bahwa ada oknum yang membuat kegaduhan, yang memanfaatkan. Sebenarnya pernyataan Pak Ahok sendiri ya yang menimbulkan kegaduhan lagi, yang sebenarnya kondisi sudah baik. Dan saya juga senang mengikuti perkembangan situasi kondisi sosial masyarakat yang sudah mulai cooling down, dan itu berarti adalah kita bisa bekerja dengan baik. Nah, sekarang dimulai lagi. Nah, inilah jadi maksud Pak Ihsan tidak ada oknum tidak sebenarnya. ada. Ini adalah kegaduhan atau keresahan ini dipicu oleh pernyataan Pak Ahok sendiri kemarin ketika hakim menyatakan di dalam persidangan, apakah saudara akan menyampaikan sesuatu? Semestinya menyampaikan sesuatu, jangan kemudian menyerang kiai di hadapan majelis yang terhormat, peradilan yang mulia. Itu jelas karena saya melihat dan saya menatap wajahnya Pak Ahok saat itu dengan penuh tidak hormat bagaimana memperlakukan kiai seperti itu. Di samping para pengacaranya yang menurut saya sangat tidak etik ya, sangat tidak etis. Dan jaksa juga membiarkan kondisi pemeriksaan yang demikian panjang ya, 7 jam diperiksa. Ya, saya kira tidak layak ya. Bayangkan kalau ada 100 orang pengacara, apakah semua diberikan giliran berbicara memeriksa 1 orang? Beliau adalah saksi, bukan terdakwa, bukan kesaksian. Baik Pak Ihsan. Saya juga akan menyapa ya Mas Guntur Romli yang sudah ada bersama kami juga, Direktur dari The Wahid Institute, Mbak Yeni Wahid. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Yeni? Baik Mbak, baik. Baik, Mbak Yeni mungkin sudah tadi sempat mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Ihsan selaku ketua atau wakil ketua Komisi Hukum Bidang MUI ya. Nah, tapi mungkin Mbak Yeni bisa melihat dari jalannya sampai hari ini, kemarin apa sih sebenarnya yang sedang terjadi dan apa yang menjadi mungkin kekecewaan warga NU dan MUI pada khususnya, silahkan. Ya, pada intinya yang pertama sebetulnya kami menyesalkan juga bahwa Kiai Ma'ruf Amin itu dihadirkan sebagai saksi dan lalu kemudian dicecar selama 7 jam dalam proses persidangan. Apapun beliau sudah sepuh dan figur seorang kiai, jadi seharusnya memang kalau bisa dihindarkan untuk dihadirkan dalam persidangan. Karena MUI seperti dikatakan Pak Ihsan tadi kan isinya banyak sekali. Banyak orang-orang yang sebetulnya bisa menggantikan Kiai Ma'ruf Amin hadir dalam persidangan sebagai saksi. Ada orang-orang yang ada dalam komisi fatwa yang mungkin bisa memberikan penjelasan secara gamblang mengenai teknik-teknik atau hal-hal proses yang terjadi di MUI sehingga kemudian keluarlah fatwa yang menjadi awal dari perkara ini. Kira-kira seperti itu Mbak. Nah, yang kedua, sempat ada keresahan di kalangan warga Nahdlatul Ulama, warga NU, bahwa seolah-olah ada tindakan, ya, ada intensi, ada niatan untuk membawa Kiai Ma'ruf Amin akan dilaporkan ke polisi. Nah, namun saya sangat gembira sekali, sangat berbesar hati bahwa Pak Basuki Cahayapurnama maupun pengacaranya langsung melakukan klarifikasi, bahkan kemudian juga meminta maaf dan mengatakan bahwa itu semua tidak benar. Tidak pernah ada upaya untuk melakukan itu, tidak pernah ada niatan untuk membawa Kiai Ma'ruf Amin dilaporkan ke polisi. Nah, ini sebuah hal yang sangat menenangkan warga NU, dan bagi kami kalau ada orang meminta maaf, sudah seyogyanya kita memberikan maaf kepada orang yang merasa bersalah tersebut. Oke, Mbak Yeni, terhadap apa yang terjadi saat ini kan pasti MUI ya pada khususnya sangat kecewa ya. Tapi kemudian NU juga sudah menerima mungkin permintaan maaf dari perwakilan tadi dikatakan oleh Mbak Yeni Wahid. Tapi sebenarnya apa sih Mbak Yeni yang dirasa janggal dari gegernya pernyataan-pernyataan dari persidangan yang keluar itu? Saya rasa durasi waktu ya, salah satu hal itu durasi waktu yang terlalu lama. Lalu kemudian
bahwa beliau dihadirkan sebagai saksi buat kami itu kurang pas, ya. Bahwa dalam persidangan kemudian ada tata cara tertentu, ada istilah-istilah tersendiri yang dipakai, ya sesuai tata cara persidangan itu kami bisa memaklumi. Namun dalam hal ini peran Kiai Ma'ruf Amin sebagai saksi sebetulnya bisa digantikan oleh orang lain di MUI, oleh Komisi Fatwa atau orang lain mungkin yang usianya lebih memungkinkan untuk punya stamina untuk bisa duduk selama 7 jam menghadapi berbagai macam pertanyaan. Nah, namun ini semua sudah selesai ya Mbak. Yang kemarin menjadi keresahan sebetulnya adalah pernyataan, seolah ada pernyataan bahwa yaitu tadi Kiai Ma'ruf Amin akan dilaporkan ke polisi. Namun ternyata tidak ada, sudah ada klarifikasi bahwa itu tidak akan terjadi. Nah, ini persoalan ini sudah selesai bagi kami. Nah, yang kedua saya juga ingin mengajak semua warga masyarakat, terutama warga Nahdlatul Ulama, untuk menahan diri agar tidak terpancing provokasi maupun hasutan-hasutan yang ingin membenturkan NU dengan kelompok-kelompok manapun, ya, demi menciptakan eskalasi dan ketegangan-ketegangan sosial politik yang di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Jadi kalau boleh saya juga menghimbau teman-temanku Banser dan Ansor, kita fokus menjaga kiai kita, dan kita juga punya kewajiban untuk terus menyatukan NKRI, ya, untuk menciptakan perasaan damai di tengah-tengah masyarakat, itu juga kewajiban kita. Nah, jadi ketika semua sudah terklarifikasi, bahkan sudah ada permintaan maaf bagi kami warga NU, persoalan ini sudah kami anggap selesai. Baik, saya ingin ke Mas Guntur. Mas Guntur, dari apa yang coba dilakukan oleh Pak Ahok sebagai terdakwa di kasus penodaan agama adalah kemudian memberikan permintaan maaf via video ya, yang disebarkan mungkin secara viral oleh tim juga. Nah, tapi dari situ apa maknanya memberikan video permintaan maaf? Ya, pertama memang ya Pak Ahok memang harus melakukan klarifikasi, itu yang paling penting. Karena kan konteks kemarin itu kan di dalam persidangan. Bahwa di situ Yai Ma'ruf itu sebagai saksi yang dihilangkan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian ada semacam perdebatan atau dengan bahasa cercaan dan sebagainya. Nah, itu memang kalau dilihat misalnya dari tradisi NU, tradisi santri, memang itu tidak layak, ya kan, tidak pantas itu kan. Ya, ini kan persoalan bagaimana memandang, dan kalau saya sendiri sebenarnya sebagai santri NU juga sedih ya. Ada kiai sudah sepuh 74 tahun hadir di persidangan 7 jam dicecar ya. Tetapi di sisi lain juga adalah Pak Ahok juga adalah seorang terdakwa. Dia diancam hukuman penjara 4 sampai 5 tahun ya. Kemudian juga dia harus mengikuti persidangan dan sebagainya, dan dia harus menggali kebenaran dan mencari keadilan untuk kasusnya. Nah, sementara penasihat hukum juga melakukan tugasnya, dan dalam persidangan itu juga ada hakim. Setelah acara saya juga langsung ketemu penasihat hukum, gimana sih ceritanya gitu ya. Katanya waktu itu juga sudah ditawarkan apakah bisa dilanjutkan nanti atau dipotong atau apa. Nah, cuma Yai Ma'rufnya juga ingin menyelesaikan pada kesempatan itu. Tetapi apapun intinya bahwa segala hal yang terkait dengan ketidakenakan, apakah kurang yang tidak pantas. Tapi kalau kita melihat misalnya ketika Yai Ma'ruf datang ke pengadilan, Pak Ahok itu kan nunduk, ada takdim sebenarnya ya, ada hormat untuk dari jauh ya, dari jauh kalau kita lihat di rekaman. Tapi intinya Pak Ahok bilang bahwa tidak akan melaporkan Yai Ma'ruf Amin, itu jelas. Kemudian juga beliau meminta maaf bila terkesan memojokkan dan mencecar. Dan yaitu isu yang lain itu soal masalah telepon Pak SBY kepada Yai Ma'ruf, itu yang disampaikan. Oke, saya akan bahas ke sana dengan Mbak Yeni juga dan juga Pak Ihsan sesaat lagi ya Pak ya, tetap bersama kami. Juga Mas Guntur, saya ingin ke Mbak Yeni dulu. Mbak Yeni, tadi ada Sekjen PBNU juga, Helmi Faisal, yang sudah menyampaikan ya protesnya. Yang pertama mungkin soal lapor-melapor sudah dijawab, tidak akan ada laporan atau gugatan ke kepolisian terhadap Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tapi tadi juga disampaikan oleh Helmi Faisal juga selaku Sekjen PBNU bahwa agak protes juga dengan cara bagaimana Pak Ahok berbicara atau menanggapi kesaksian dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mungkin ada pandangan lain yang dimiliki oleh Mbak Yeni selaku Direktur Doha Institute melihat apa yang atau cara yang digunakan oleh Pak Ahok terhadap Kiai Haji Ma'ruf Amin. Silakan.
Saya sepakat dengan Sekjen PBNU, apapun walaupun ada tata cara di pengadilan ya, ada cross examination, bahwa ada upaya untuk menanyai saksi dan lain sebagainya. Namun masyarakat kita juga masih mempunyai seperangkat adat dan etika yang kita junjung bersama. Apalagi mengingat Kiai Ma'ruf Amin yang sudah sangat sepuh. Beliau juga adalah kiai yang sangat dihormati oleh masyarakat kita, khususnya warga NU. Jadi memang kami mungkin secara subjektif mengharapkan ada perlakuan yang lebih terhormat ya untuk para kiai-kiai kami. Ini perasaannya warga NU, perasaan kebatinannya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kemudian warga NU merasa terganggu, bagi kami ya memang seperti itu perasaan kami kalau melihat kiai kemudian diperlakukan mungkin secara tidak kurang beretika. Walaupun Pak Ahok mungkin dalam pembelaan dirinya, Pak Ahok ini kan kayaknya ada bawaan oroknya nih, kadang-kadang suka kepancing emosinya. Jadi kami juga mengerti bahwa Pak Ahok mungkin kesal selama ini, merasa didolimi, merasa menjadi korban, kemudian terbawa emosi. Itu juga sesuatu yang manusiawi. Nah karena itu kalau kami sih gimana caranya ada titik temu, ada solusi ya. Dan kemudian semua orang juga sadar bahwa etika itu penting ya. Tata krama dan tata cara pergaulan yang baik itu juga utama. Gitu kira-kira Mbak. Baik Mbak Yeni, saya mau ke Pak Ihsan. Haruskah kemudian MUI ibaratnya ya menerima bawaan oroknya seorang Basuki Cahayapurnama atau seperti apa? Mungkin silahkan ya, Pak Ihsan. Saya mungkin tertarik untuk menyampaikan dulu salam silaturahim saya kepada Mbak Yeni Wahid ya, karena saya sudah sangat lama tidak berjumpa dengan dia. Baik. Panggungannya di televisi. Silakan Pak Ihsan. Jadi soal itu kita nggak persoalan ya, karena semua orang juga punya karakter, punya masing-masing. Tetapi ingatlah bahwa beliau adalah pejabat publik, jangan lupa beliau itu masih gubernur kan? Nonaktif ya? Walaupun nonaktif ya, cuti. Nah, saya kira itu ukuran atau parameter tidak pantas rasanya memperlakukan tadi apa yang disampaikan. Semua kita tahu bahwa kita punya adat tradisi yang baik, yang santun, yang menghormati orang tua, menyayangi yang muda, ya kan? Saya kira itu adalah yang tradisi yang dibangun oleh bangsa kita semua. Apakah menurut Pak Ihsan apa yang dijawab Kiai Haji Ma'ruf Amin mungkin ada yang memberatkan Pak Ahok misalnya, jadi ada reaksi-reaksi begitu? Dalam konteks pembelaan itu hal yang wajar. Pengacara pun memang itu profesinya bagaimana meringankan ya terdakwa. Tetapi ada etika. Etika itu bukan hanya di rumah, di jalan, tetapi di peradilan pun ada etika. Ya, bagaimana misalnya menggali fakta agar terungkap fakta yang sesungguhnya, kebenaran formal, kebenaran material, itu yang harus digali, bukan menekan, mempressure, bagaimana mengkriminalisasi dan sampai bentuk-bentuk yang diungkap tentang percakapan, ya kan? Percakapan di telepon, sebuah privasi ya, yang tidak benar, tidak boleh. Itu adalah tidak legal, tindakan yang melanggar hukum, melawan hukum. Ya. Apabila pembicaraan orang disadap dengan cara apapun. Karena kita tahu di Indonesia benar atau tidaknya ada atau tidaknya ya. Terlepas benar atau tidaknya. Tapi pengacara mengatakan bahwa ada, dan dijawab oleh Kiai Ma'ruf tidak ada. Baik. Kan begitu. Saya ingin ke Mas Guntur. Mas Guntur, mungkin ada penjelasan dari Pak Ahok ya sehari setelah persidangan. Mengapa Pak Ahok kemudian mengambil data yang diserahkan mungkin dari tim kuasa hukum itu sebagai alat untuk kemudian menekan atau memberikan menanggapi Kiai Haji Ma'ruf Amin pada saat itu soal percakapan misalnya. Ya, karena waktu itu kan bicara soal bagaimana menggali ya keterangan dari saksi, dan salah satu yang menjadi poin penting adalah soal netralitas, soal kredibilitas. Apakah misalnya ketika mengeluarkan fatwa itu secara independen, secara bebas, atau juga ada bentuk pengaruh-pengaruh yang lain. Nah, kemudian di situ ada informasi bahwa ketika pada tanggal 7 Oktober dan itu sudah dalam berita liputan6.com yang diserahkan juga, bahwa Kiai Ma'ruf juga mengatakan bahwa memang ditelepon oleh SBY. Pada waktu itu konteksnya adalah untuk menerima Agus dan Silvi, itu ada capture-nya. Kemudian juga setelah itu kan pada tanggal 11 Oktober pun ada fatwa. Nah, sebagai penasihat hukum kan ingin menggali ya motif di situ dan sebagainya. Nah di situ yang perlu dipertanyakan ya oleh, dan itu menjadi tugas penasihat hukumnya Pak Ahok ya. Nah
Kemudian juga kalau kita membaca laporan misalnya dari Tempo bulan November ya, bahwa soal informasi telepon itu juga malah sumbernya itu dari politikus Demokrat ya, yang juga anonim ya. Kalau saya ada bacaannya juga dikasih juga bahwa ada soal telepon itu antara SBY dengan petinggi MUI, bahasa di Tempo. Ini bisa langsung diklarifikasi sebenarnya ke Pak Isan. Nah, gimana Pak Isan? Ya, jadi saya mengklarifikasi dan itu penting, bagian terpenting setelah kami bersidang dan saya mempersilahkan Kiai untuk puasa, ya tidak berbicara dan bisa kami yang mewakili, ya kemudian beliau malam kita temuin di MUI karena beliau menunggu kami, ya. Kami tanyakan bahwa tidak benar bahwa Pak SBY itu bertelepon dengan Kiai Ma'ruf. Yang benar adalah beliau, Pak SBY berbicara dengan salah satu peserta rapat di DSN, yaitu Pak Hidayat. Ya. Nah, kemudian Pak Hidayat menyampaikan dalam jeda rapat itu, Pak, ini ada telepon dari Pak SBY, apakah beliau berkenan? Nah, ya silakan. Pak Kiai itu memang orangnya demikian ya. Semua orang diterima, jangankan Pak SBY. Lalu tuduhan percakapannya bagaimana Pak SBY? Lalu Pak SBY mengatakan bahwa berterima kasih atas diterimanya Agus di PBNU. Dan hanya sebagai ramah tamah begitu maksudnya. Itu kan biasa, budaya memang itu. Sama seperti misalnya Pak Ahok Jarot ramah tamah, Anies Sandi ramah tamah gitu ya. Saya, atau putra saya, terima kasih Mas Guntur. Sudah, anak saya diterima di Jakarta. Nah, kan saya kira hal yang wajar saja. Tetapi yang jadi persoalan, yang jadi tidak wajar, mengapa pembicaraan seperti itu kemudian dikemukakan di dalam sidang, dan dari mana penyadapan pernyataan itu, perkataan itu. Baik, sesaat lagi ya Pak Isan, tetap bersama kami. Oke, apa yang bisa Anda maknai dari situ Pak Isan? Ya, banyak hal ya tentu. Tapi yang terpenting adalah tadi bahwa kita seharusnya sudah mulai lagi merajut harmoni bangsa ya. Yang kemarin sudah baik ya. Yang tadinya terkotak-kotak sudah mulai terajut. Nah, sekarang dimulai lagi. Ini sampai kapan bangsa kita seperti ini ya. Jadi saya menghimbau juga kepada Pak Ahok ya, untuk tidak lagi mengumbar kata-kata yang tadi di bawaan orok ya, karena apapun bisa dilakukan ya. Sebagai treatment mungkin menunjuk juru bicara gitu, atau dan sebagainya. Jangan sampai nanti itu lagi tercipta lagi dan ingat bahwa beliau juga posisinya sebagai terdakwa. Terdakwa atas penistaan agama. Tentu apabila dia melakukan hal yang tadi dan ada yang mengadukan persoalan ini kepada aparat yang berwajib, itu masuk kategori mengulangi perbuatannya, dan ini penting gitu. Dan kami tentu ya tidak berharap ya itu terjadi. Nah, saya kira itu yang menjadi pesan moral dari kami dari MUI ya. Tentu juga berharap yang tersentuh ya, pengurus-pengurus MUI itu kan ada di wilayah Indonesia, di pengurus wilayah, pengurus di kabupaten kota ya, sampai ke cabang kecamatan ya. Saya kira ini itu yang jadi pesan dari MUI ya, melalui Pak Isan. Jangan sampai nanti melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang anarkis ya. Saya kira harus menahan diri ya, kita punya panutan yang kita hormati ya. Ya, saya kira itu. Baik, saya ingin ke Mbak Yani. Mbak Yani, terakhir yang menjadi harapan Anda dari drama persidangan ini yang ternyata mungkin sebagiannya juga ada yang kecewa dan saat ini sudah dalam proses healing yang tidak mudah begitu. Iya, jadi begini Mbak, salah satu muara dari persoalan ini ya adalah anggapan bahwa ini ada politisasi dari fatwa, termasuk juga adanya anggapan bahwa Kiai Ma'ruf Amin ya dituduh telah terlibat menjadi tim sukses atau berpihak pada salah satu pasangan. Ya, saya ingin memberikan penegasan bahwa Kiai Ma'ruf Amin dalam posisi beliau sebagai Rais Am Nahdlatul Ulama itu terikat dalam peraturan organisasi, peraturan kelembagaan NU yang sudah menyatakan kembali pada khitah, yaitu netral dalam berpolitik. Jadi tuduhan bahwa Kiai Ma'ruf Amin itu berpihak tidak betul sama sekali. NU netral, NU tidak terlibat dalam proses politik praktis terhadap semua paslon. Ya, jadi ini penting sekali untuk diketahui semua masyarakat. Jadi
Ya itu saya rasa Mbak yang paling penting ya, khitoh, NU itu sudah khitoh, kembali ke khitoh. NU tetap netral. Oke, terakhir Mas Guntur, apakah akan ada sowan ke MUI atau ke PBNU dalam waktu dekat? Iya, tadi sebenarnya saya udah kami ya ngajak Pak Ahok untuk datang langsung untuk minta maaf ke Yai Ma'ruf Amin, khususnya kepada datang ke PBNU, karena memang yang katakanlah bereaksi kemudian tidak terima kan teman-teman di Nahdien itu kan, saya sedih sekali soal itu ya. Cuma setelah saya mengontak beberapa pengurus yang di sana, katanya masih suasananya masih panas. Dan tidak bisa ketemu langsung. Udah, pokoknya gimana, serius nggak nih Pak Ahok minta maaf? Saya bilang serius, saya bilang makanya sudah kita bikin video, kita viral kemana-mana. Kemudian Pak Ahok juga di pers juga menyatakan penyesalan dan juga minta maaf. Kemudian juga kita kirim kemana-mana bahwa memang benar-benar serius. Nah, seandainya bahwa kesempatan untuk ketemu dengan Yai Ma'ruf, ada silaturahim, Pak Ahok tidak akan menolak, malah ini berkah ya bertemu dan minta maaf langsung dengan Yai Ma'ruf Amin. Baik, terima kasih Mas Guntur Romli sudah bersama kami. Terima kasih Pak Ihsan Abdullah sudah bergabung dengan kami, dan Mbak Yeni Wahid juga sudah bergabung ya. Terima kasih Mbak Yeni atas waktunya. Iya baik, ini jadi